wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya? Itu baik bukan? Bertemu kembali kita di channel Nur Fadilah, membuat belajar lebih indah. Anak-anak, khusus kelas 4. Sekarang waktunya kita belajar tematik, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku. Pembelajaran 2. Nah anak-anak, tentunya kalian sudah mempelajari pada pembelajaran 1 tentang padi. Begitu banyak manfaat padi, diantaranya adalah sebagai makanan pokok. Termasuk juga Benny dan keluarganya menggunakan nasi sebagai makanan utama. Mari kita dengarkan cerita Benny dan keluarganya. Setiap hari, Benny, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Benny, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Benny selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Mari jawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya adalah adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. 2. Apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Benny selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. 3. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Benny atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Jelas, Benny yang bersikap bijak terhadap makanan, karena Benny selalu menghabiskan makanannya. Sedangkan adiknya selalu tidak menghabiskan makanannya. 4. Ketika adik Benny membuang makanan, siapa saja yang dia rugikan? Jelaskan jawabanmu. Nah, sekarang kalian bisa mencari jawaban sendiri. 5. Ketika adik Benny makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Jelaskan jawabanmu. Ini juga cari jawaban sendiri. 6. Ketika adik Benny membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Dan yang ketujuh, ketika Benny menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Cari jawaban sendiri. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Benny. Berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap harinya? Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari? Maka berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Setelah memperhatikan gambar tersebut, maka kerjakanlah kolom di bawah ini. 1. Apa yang dilakukan pada gambar tersebut? A. Gambar A
gambar B dan gambar C. Baik, gambar A yaitu menebang pohon di hutan. Selanjutnya, kalian isi gambar B dan C. Yang kedua, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Gambar A kurang baik karena dapat merusak lingkungan. Yang ketiga, dampak bagi lingkungan adalah gambar A, hutan menjadi gundul, hewan-hewan kurangan habitatnya. B dan C, silakan cari jawaban sendiri. 4. Apa dampaknya bagi orang lain? Gambar A, dampaknya dapat menyebabkan banjir dan longsor. 5. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Gambar A, iya. Dengan menebang pohon di hutan berarti melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, kecuali menanam dengan sistem tebang pilih atau tebang tanam. B dan C, silakan cari jawaban sendiri. 6. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Jawaban A adalah belum. Orang tersebut belum melaksanakan kewajibannya. Seharusnya kita memanfaatkan hutan dengan bijak. 7. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Gambar 1. Kita tidak boleh menebang hutan sembarangan. Untuk B dan C, cari jawaban sendiri. Sekarang saatnya kamu membuat kreasi seni teknik menempel. Teknik menempel dapat dibedakan menjadi 4. 1. Kolase, 2. montase, 3. mozaik, 4. aplikasi. Kolase adalah dibuat dengan menggunakan paduan aneka bahan, misalnya kertas, kain, dan kayu. Aneka pohon itu ditempelkan pada permukaan gambar. Kemudian montase dibuat dari gambar yang sudah jadi, yang bisa didapatkan melalui surat kabar atau media lainnya. Gambar-gambar itu disusun ulang, membentuk gambar baru sesuai yang kita inginkan. Kemudian mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan origami atau kaca atau biji-bijian atau keramik pecah. Dan aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Contohnya dapat kita lihat pada kerajinan kain batik. Saatnya kamu berkreasi membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Buatlah kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Bahan: daun-daun, batang, tumbuhan, dan lem. Alatnya yaitu gunting. Langkah-langkah: pertama, siapkan bahan. Kemudian buatlah sketsa gambar yang kamu sukai.
Kemudian, aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambarmu. Perhatikan ukuran, perpaduan warna dan bentuknya. Tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi. Kemudian, pajanglah karya seni dari tumbuhan kering buatanmu. Anak-anak, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga pelajaran pada hari ini membawa berkah dan menambah ilmu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.